akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi dengan lembut, oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur di siang hari ini kami boleh terkumpul dalam satu agenda Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini kami boleh belajar firman-Mu, semua karena Tuhan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, pimpin kami semua. Berikan kami tingkat pengertian yang tinggi. Biar ketika firman Tuhan disampaikan, semua orang boleh fokus. Gak ada yang pikirannya bercabang, pikirannya di rumah ngobrol kiri kanan. Gak ada yang main handphone dan lain sebagainya. Biarlah kami semua boleh sama-sama belajar firman Tuhan dengan fokus, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Oke, sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih lewat Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya. Bersyukur juga kepada Tuhan. Boleh ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu waktu lihat saya, aduh, ini kok betulnya ini hamba Tuhan, betulnya ini pendeta, mungkin kok kayak enggak meyakinkan gitu ya. Memang begitu, badan saya dan umur saya memang enggak meyakinkan. Nama saya Doni Yakob, umur saya 24 tahun Bapak Ibu. Jadi saya masih muda. Saya melayani Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh umur 16 tahun. Lulus SMA saya sekolah Alkitab. Terus setelah itu saya bangun pelayanan anak-anak muda, masih umur 18 tahun. Jadi umur 18 tahun saya sudah rintis pelayanan anak-anak muda di Manado. Dan puji Tuhan sekarang bukan cuma di Manado tapi sudah ada di Bandung. Itu komunitas anak-anak muda. Semua karena Tuhan Yesus baik. Saya siapa? Saya bukan anak pendeta Bapak Ibu. Orang tua saya siapa? Orang tua saya sampai saat ini, papa saya masih hidup dengan wanita lain. Mama saya sendiri. Jadi saya dari keluarga yang hancur. Saya gak punya kenalan pendeta, gak punya kenalan hamba Tuhan awalnya. Bahkan satu gereja pun mau undang saya khotbah, gak ada. Saya tinggal di Manado. Saya boleh ada di Medan, boleh ada di Sumatera Utara, boleh ada di Aek Kanopan. Itu wah, kok bisa? Semua karena Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan gak mungkin saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan gak mungkin saya bisa khotbah di hadapan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut kita beritakan firman Tuhan, saya mau cerita beberapa bulan yang lalu juga, karena Tuhan, atas kehendak Tuhan, saya diizinkan melewati banyak hal yang luar biasa. Awalnya beberapa bulan yang lalu saya juga KKR di sini anak-anak muda. Itu saya dari Bandung. Itu kita mau peresmian komunitasnya, komunitas Heaven Crew itu yang Tuhan percayakan kita buat di sana dan dipanggil oleh Pastor Peggy. Ayo lanjutlah kita ke Medan, ke Pekanbaru mau temenin
Pastor Michael Ponelo. Jadi saya awalnya cuma ikut. Tapi setelah itu banyak hal yang luar biasa, ternyata saya diberikan kepercayaan untuk pelayanan juga. Semua karena Tuhan baik. Dan belum sampai di situ, tiba-tiba ada seorang bupati cari saya. Dia telepon, dia cari saya, bukan saya yang cari dia. Dia undang saya secara khusus. Dan saya baru dari Kalimantan beberapa minggu yang lalu, langsung lanjut ke Sumatera Utara. Kalimantan di Murung Raya. Bupati yang takut akan Tuhan di sana. Jadi dia bilang, kamu buat KKR di sini ya. Kita buat KKR, dia fasilitasi semuanya. Dan satu hal yang luar biasa, saya bukan siapa-siapa, hanya seorang anak biasa. Fasilitasnya Tuhan kasih, kamarnya di VVIP 1 yang biasanya kalau datang menteri yang tinggal di situ. Tapi saya anak yang bukan siapa-siapa ini, yang cuma dari keluarga yang broken, yang hancur, boleh menikmati hal yang luar biasa. Semua karena Tuhan. Saya mau kesaksian saya ini sedikit saya singgung, bukan untuk menonjolkan saya yang sudah seperti ini. Tapi ada satu hal yang berkaitan dengan tema khotbah pada saat hari ini. Saat ini saya kasih tema khotbah kita pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu pride atau kebanggaan. Banyak orang dari kita yang kalau misalnya kita pakai jam mewah, rasa-rasanya jam itu pengen kita tunjukin ke semua orang, ya enggak? Kalau misalnya mungkin ibu-ibu punya tas, misalnya Louis Vuitton, ya kan, LV, tas yang mahal ratusan juta, pasti fotonya gimana? Gini kan? Kalau foto pegang tas gini kan? Biar tasnya dilihat. Gak mungkin tasnya disimpan di belakang, kecuali tasnya udah sobek. Lepaslah aja, gak usah bawa. Kalau kita misalnya pakai mobil mewah, kita mau misalnya waktu kita parkir, semua mata tertuju kepada kita. Ya enggak? Karena kenapa? Kebanggaan. Kalau mungkin kita naik mobil yang udah, aduh, jalan aja udah kengok, aduh, kalau boleh parkir di paling ujung. Karena kita enggak bangga. Ya enggak? Beberapa orang misalnya kalau kita pakai sepatunya kita beli misalnya 25 juta. Pakai, pengen semua orang tuh lihat sepatu kita. Kalau perlu. Ya. Karena ada kebanggaan. Begitu juga misalnya kita jalan dengan seseorang. Kita misalnya punya kenalan. Kenalan kita contoh, saya barusan pergi dengan bupati. Kita selfie. Suatu kebanggaan kalau saya boleh selfie, boleh duduk makan dengan bupati. Jadi saya story. Saya buat story, duduk makan di meja makan kan. Sementara yang pakai batik, ajudannya jaga, saya pakai celana pendek, santai, makan sama bupati kan. Jadi suatu kebanggaan ketika saya boleh punya kenalan atau punya seseorang yang saya kenal yang punya jabatan tinggi. Tapi coba kalau orang yang kita kenal itu memalukan buat kasus, aduh nggak mau kita akui. Aduh, kamu teman kamu ya, aduh saya nggak kenal dia itu. Iya saya cuma pernah tahu, tapi udahlah. Karena malu-maluin, tapi coba teman kita sekalipun bukan teman dekat. Tapi kalau sekarang misalnya dia udah jadi menteri, dia dulu teman saya. Kebanggaan. Nah tapi permasalahannya begini. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang gak bangga dia punya Yesus. Banyak orang Kristen hari-hari ini dia gak bangga dia punya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Dia dia Kristen. Tapi waktu di hadapan umum, diperhadapkan dengan pergaulan, kadang dia malu mengakui bahwa dia ini orang percaya. Kadang dia malu mengakui bahwa dia ini anak Tuhan. Tapi padahal dia bilang dia mengasihi Tuhan. Kalau di pujian penyembahan nyanyi, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Tapi waktu di tempat kerja, dia gak bangga. Dia kayak menutupi identitasnya sebagai orang Kristen. Apalagi dalam pergaulan yang kalau kita ini minoritas ya Bapak Ibu. Kadang kalau kita mau baca Alkitab atau mau posting-postingan rohani saja, kalau anak-anak muda banyak yang dia kasih teman dekat. Jadi orang-orang lain gak bisa lihat postingan rohaninya. Biar cuma orang-orang Kristen aja yang lihat postingan rohaninya. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Saya lihat banyak sekali orang-orang Kristen yang seperti itu. Dia nggak bangga. Mungkin kalau pakai kalung salib, setelah bergaul dia masukin itu buah kalung salibnya itu. Karena dia malu.
Atau dia takut? Nah, berbeda dengan satu tokoh yang luar biasa ini, yang Tuhan benar-benar sebagai kebanggaan dalam kehidupannya. Kita belajar 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 dan seterusnya. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40. Bapak Ibu boleh perhatikan di monitor yang ada. Saya bacakan untuk kita semua. Mari sama-sama kita fokus. 1 Samuel 17 ayat 40 bilang begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Nah, karena ia masih muda, jadi dihina Daud ini. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi muda, ganteng, jadi baby face Daud ini. Kayak saya lah kurang lebih. Bercanda. Lanjut. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ini yang keren Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Langsung saja kita lihat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Pride, kebanggaan. Berapa banyak dari kita yang seperti Goliat? Kita bangga ketika kita punya fasilitas-fasilitas yang hebat. Goliat itu begitu. Dia bangga dia punya tombak. Dia bangga dia punya baju perang. Dia bangga dia punya pemegang perisai sendiri. Kebanggaannya hanya sebatas di situ. Hanya sebatas tentang apa yang dia miliki secara jasmani. Nah, berapa banyak dari kita juga kadang gitu. Ukuran kebanggaan kita, ukuran kepercayaan diri kita hanya sebatas apa yang kita pakai hari ini. Mobil apa? Handphone apa kita? Rumah kita sebesar gimana? Seperti apa? Harta kita sebanyak apa? Dan banyak orang kepercayaan dirinya hanya sebatas tentang apa yang dia miliki terhadap hal-hal yang jasmani. Seperti Goliat. Dia memandang rendah orang karena dia rasa dia punya satu hal yang besar. Satu hal yang lebih. Banyak kan orang, karena dia udah lebih kaya. Siapa sih kamu? Datang ke gereja aja jalan kaki. Cuma naik Grab. Persembahannya 2.000. Iya kan? Seperti Goliat. Kebanggaannya itu tentang kebanggaan hal-hal yang jasmani. Tapi coba lihat Daud. Dia datang dengan tangan kosong. Cuma modal batu. Dan kebanggaannya adalah Tuhan. Daud bangga dia punya Tuhan.
Waktu Daud datang dengan kebanggaan, dia datang dengan polosnya, dengan pipi yang kemerah-merahan. Kalau tentara kan wah garang kan kelihatan badan kekar. Mungkin Daud badannya biasa-biasa aja karena ganteng. Oh jadi kelihatan bukan prajurit dia ini. Waktu Daud datang, langsung orang Filistin ini Goliat bilang, anjing gak aku. Kamu datang dengan tampilan seperti itu. Dengan tongkat. Sementara Goliat dengan tombak, dengan pedang. Wah dahsyat sekali. Pakai ketopong lagi. Wah baju perangnya itu kalau kurang lebih 70 kg. Kalau nggak salah saya pernah hitung. Kalau nggak salah. Baju perangnya aja itu lebih dari berat badan saya. Luar biasa. Berat badan saya cuma 50-an Bapak Ibu. Baju perang Goliat itu 70 kilo. Baju perangnya doang. Tapi Daud enggak. Daud ukuran kepercayaan dirinya itu bukan tentang hal-hal jasmani. Daud ukuran kepercayaan dirinya itu bukan tentang seberapa mahal jam yang dia pakai. Sehingga dia bisa percaya diri di hadapan banyak orang. Daud kepercayaan dirinya adalah Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu, tentara-tentara pada saat itu mengalami ketakutan karena mereka merasa enggak ada lagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan mereka. Mereka kalah fasilitas. Mereka kalah secara tentara-tentara mereka kalah. Goliat ini besar. Makanya bangsa Israel, tentara-tentara Israel dan Saul pada saat itu mereka diam. Karena mereka merasa bahwa kurang, kalah kita. Nah kadang kita juga karena seperti itu. Kadang kita karena kita mungkin gak punya harta yang banyak, kita merasa minder. Kita gak mau fight dengan keadaan. Kita merasa sudahlah, dia enak, dia koneksinya banyak. Dia punya banyak uang, dia datang ke gereja aja mobilnya mewah. Dia persembahannya aja begini, saya mah gimana Tuhan mau pakai. Saya cuma seperti ini. Akhirnya kita jadi diam, gak mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Akhirnya kita terus-terusan merasa diri gak berguna. Daud enggak. Daud memang dia enggak pakai baju perang. Daud memang dia enggak punya tombak. Daud memang dia enggak punya peralatan perang secanggih Goliat. Tapi Daud menyadari bahwa dia punya Tuhan. Dan itulah yang menjadi kebanggaan Daud. Daud tahu Tuhan ini lebih besar dari apapun juga. Jadi Daud enggak perlu takut dengan Goliat karena dia sadari betul bahwa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Kalau kita punya mobil harganya 70 miliar. Ngapain kita minder dengan orang yang mau rendahkan kita, dia cuma bawa mobil harga 200 juta. Ngapain? Kalau kita punya harta 700 miliar Bapak Ibu contoh. Dan kita direndahkan oleh orang yang cuma punya mobil harga 80 juta. Ngapain kita mau terpengaruh? Kita nggak akan ngefek. Karena kita tahu dia kecil. Ngapain saya mau terpengaruh dengan kata-kata yang merendahkan saya? Ya kan? Seperti itu juga Daud. Daud tahu dia punya Tuhan yang besar. Ngapain dia mau terpengaruh dengan kata-kata Goliat? Dia tahu Tuhan lebih luar biasa dari baju perangnya Goliat. Dia tahu Tuhan lebih dahsyat dari baju perangnya Goliat. Jadi ngapain? Makanya Daud datang dengan gaya yang seperti meremehkan. Karena dia tahu ya dia punya Tuhan yang besar. Dia tahu dia berjalan bersama Tuhan pencipta alam semesta. Dia tahu kemenangan bukan bicara tentang seberapa hebat apa yang dia punya. Peralatan perangnya. Tapi dia tahu kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Jadi dia lenggang aja. Makanya dia bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wah. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang punya kebanggaannya adalah Tuhan. Yang kebanggaannya adalah Tuhan. Dia gak akan pernah dipermalukan. Bapak Ibu, kalau kita jadi pribadi yang sadar bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin first impression, pertama kali orang lihat kita, orang rendahkan kita. Bisa, sama seperti Daud. Waktu Goliat lihat Daud, Goliat bilang, anjing ke aku. Tapi tunggu dulu, belum sampai di situ. Tuhan bela orang-orang yang kebanggaannya adalah Tuhan. Waktu perang, lihat siapa yang menang. Cuma satu kali lempar. Menangnya ini bukan menang luar biasa, menang gampang sekali. Daud cuma lempar tak. Satu kali kena langsung dia potong kepala.
nggak ada seru-serunya pertandingan mereka. Perkelahian mereka nggak ada seru-serunya. Daud cuma sekali lempar. Padahal coba lihat, Goliat ini punya orang yang pegang perisai sendiri. Dia pakai ketopong. Daud lempar sekali, tak langsung kena dahi. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak Tuhan kita? Mungkin awalnya kita ketika kita punya kebanggaan Tuhan, di tempat kerja kita orang bilang, apa sih dia orang Kristen miskin begini nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa. Sadari kita bersama dengan Tuhan. Satu waktu Tuhan akan bela kita. Tuhan akan angkat kita. Itulah yang saya alami Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ini? Karena saya bangga punya Tuhan. Itulah yang saya alami dalam kehidupan saya. Orang-orang anggap saya nggak punya masa depan. Orang-orang lihat hidup saya, mereka anggap saya nggak bisa lagi jadi orang yang luar biasa karena orang tua saya sudah hancur. Mau jadi pendeta, jadi pendeta aja badan begitu, nggak ada yang undang khotbah. Buktinya sekarang saya 24 tahun, udah lumayan lah keliling Indonesia. Ada yang pendeta udah 40 tahun masih main di kandang. Satu kebanggaan karena Tuhan yang luar biasa. Orang lihat saya khotbah kan, Bapak Ibu lihat saya khotbah mungkin, siapa anak ini? Oh gitulah kayak gue lihat Daud, siapa anak ini? Anak kecil ini. Tapi tunggu, jangan dulu lihat begitu, lihat nanti apa yang terjadi. Ya enggak, Tuhan kita hebat. Orang tua saya bukan orang tua yang kaya. Tapi saya boleh menikmati hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dahsyat enggak Tuhan kita? Jadi jangan malu akui Tuhan di depan umum. Jangan malu. Aku anak Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Sadari bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Banyak orang gak mau akui Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mereka gak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Itu saja. Kalau mereka kenal Tuhan, cara kerja Tuhan, mereka tahu betapa besarnya Tuhan, mereka gak akan malu akui Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu, waktu saya ambil langkah untuk jadi hamba Tuhan, jadi full timer. Kan full timer itu kalau di denominasi kami itu gak digaji. Saya dari GPDI. Gak digaji. Mati-mati aja. Itu sistemnya. Dari Talo. Mau merintis pelayannya rintis. Pakai ini. Berdoa. Sampai berdarah-darah doa. Kadang ada gereja yang bisa bantu gak dibantu. Saya dulu doa ya. Jadi dari Talo gitu. Nah saya masih muda. Saya gak punya kenalan hamba Tuhan sekali lagi. Oma saya dulunya sekolah Alkitab. Dia hamba Tuhan. Tapi sekarang udah ngerokok. Dia bilang, gak usahlah jadi hamba Tuhan. Saya tahu susahnya. Kamu akan menderita. Karena saya sebenarnya mau sekolah pilot. Opa saya itu mau jual tanah, mau kasih saya sekolah pilot. Dia bilang, gak usahlah. Udah begini aja. Enggak, saya mau jadi hamba Tuhan. Udah gak mungkin mau dipakai, mau bagaimana. Susah, menderita. Enggak, saya mau jadi hamba Tuhan. Pulang saya sekolah Alkitab. Aduh, apa yang terjadi? Miskin sekali saya. Karena saya komitmen waktu saya pulang, saya gak akan minta uang ke orang tua. Saya mau tunjukkan bahwa Tuhan sanggup pelihara dan angkat saya. Tapi gak semudah itu Bapak Ibu. Waktu saya mau tunjukkan bukti, Tuhan izinkan saya menderita. Tuhan izinkan proses terjadi. Makan pun saya susah. Kadang tahan lapar, Tuhan. Malu mau minta ke orang tua. Bukan saya benci atau enggak. Tapi saya mau tunjukkan Tuhan saya sanggup pelihara saya. Jadi ada gengsi-gengsinya untuk Tuhan gitu. Enggak, saya enggak mau makan di rumah. Saya enggak makan di rumah. Kecuali udah lapar sekali dan enggak ada orang yang lihat saya makan. Sebenarnya keluarga saya enggak marah kalau saya makan. Tapi saya mau buktikan. Akhirnya saya keluar dari rumah. Saya kontrak rumah. Saya tinggal sendiri di situ. Kita dengan anak-anak rohani. Saya juga harus kasih makan mereka, beberapa orang yang tinggal dengan kami. Sama-sama susah kita. Makan nasi sama gorengan tapi bukan gorengannya. Yang itu kriuk-kriuknya itu. Kita beli kriuk-kriuk itu makan sama nasi. Orang tua saya bilang, lihat saudara-saudara kamu.
mereka udah beli mobil. Lihat saudara-saudara kamu, mereka udah beli motor. Lihat saudara-saudara kamu, mereka udah punya penghasilan tetap. Kamu pengen nangis mama lihat kamu. Kayak monyet. Untuk uang pangkas rambut aja saya nggak punya Bapak Ibu. Kayak monyet. Saya bilang enggak, saya mau tetap melayani Tuhan. Saya bangga punya Tuhan. Saya percaya satu waktu nanti Tuhan akan angkat saya. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ketika saya tetap bertahan, tetap menjaga kebanggaan saya yang adalah Tuhan. Orang tua saya sekarang paling bangga saya. Lihat Doni itu. Lihat Doni sekarang. Dulu, aduh. Orang tua saya, keluarga saya bilang, coba lihat sana, lihat si dia, lihat si dia. Sekarang keluarga saya semua orientasinya ke saya. Lihat Doni sekarang ya. Doni sekarang ya, wah baru ketemuan sama bupati dia ya. Wah hari ini di Kalimantan, besok udah di Sumatera dia ya. Wah sekarang udah begini. Karena siapa? Tuhan hebat. Kebanggaan saya adalah Tuhan. Saya tahu betul Tuhan akan angkat saya. Saya tahu betul. Sekalipun ada dalam titik saya harus menangis, Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Saya percaya satu waktu nanti Tuhan akan angkat saya. Itu yang saya bilang. Itu yang saya imani. Saya yakin sekali. Saya percaya. Semua akan indah pada waktunya. Benar. Karena saya kenal Tuhan. Saya tahu Dia adalah Allah yang setia. Makanya Tuhan selalu jadi kebanggaan saya. Saya nggak malu mengakuin saya Kristen, nggak malu. Emang apa yang salah? Saya nggak malu. Saya Kristen, saya nggak malu. Saya orang percaya, saya nggak malu. Saya nggak malu tetap bertahan pada prinsip kebenaran. Di saat orang lain mau coba untuk menggeser prinsip kebenaran saya nggak malu. Nggak malu saya dibilang sok kudus. Emangnya kenapa? Emang harus kudus? Begitu kita juga di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Jangan hanya karena hal-hal yang sederhana, hanya hal-hal yang sepele. Kita menyembunyikan Tuhan dalam tanda petik. Kita jadi malu mau mengakui itu saya Kristen. Harusnya kita bangga. Sebagaimana kita bangga ketika kita punya mobil mewah. Harusnya kita lebih bangga daripada itu. Karena kita diangkat anak oleh Sang Pencipta. Siapa yang gak bangga? Bapak Ibu aja kalau mungkin diangkat anak sama presiden. Pasti bangga, saya anak angkatnya Pak Presiden. Itu cuma anak angkat. Gimana kita diangkat anak oleh Sang Pemilik Sorga? Harusnya kita bangga. Harusnya kita tahu kalau kita diangkat anak oleh Sang Pemilik Sorga, kita punya harta warisan. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita difasilitasi oleh Tuhan. Jadi kita gak perlu khawatir. Gak perlu kita malu akui Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang malu? Jawab sendiri dalam hati. Kalau yang masih malu akui Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya nggak mau khotbah yang teriak-teriak, enggak. Biasanya saya keras, teriak-teriak, maksudnya keras suaranya. Tapi enggak selalu harus seperti itu. Cerita aja. Ini kebaikan Tuhan. Sampai detik ini saya nggak mau berhenti bilang Tuhan baik sekali dalam kehidupan saya. Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Tuhan juga sangat baik dalam kehidupan Bapak Ibu. Sangat baik Dia. Tapi kadang kita saja yang gak setia. Kadang kita saja yang gak mau akui Dia. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia gak tanggung-tanggung kasih segalanya yang Dia punya untuk kita. Tapi kadang kita malu mengakui Dia di hadapan umum. Kita kadang malu mengakui Dia. Kadang kita gak mau jadikan Dia sebagai kebanggaan. Kadang kita gak mau mengasihi Dia. Itulah yang membuat kita kenapa selalu kalah. Coba lihat bangsa Israel dan tentara-tentara. Mereka kehilangan pengenalan mereka akan Tuhan. Sehingga mereka lupa bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Mereka lupa ada Tuhan yang luar biasa yang sedang di pihak mereka. Tapi mereka tentara-tentara yang hebat, mereka takut. Daud hanya orang yang biasa di padang gurun menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Kenapa dia yang berani? Karena dia sadar betul bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dia punya kebanggaan Tuhan. Kalau kita hanya berdiri hidup berdasarkan kebanggaan kita kepada apa yang kita pakai, apa yang fasilitas yang kita gunakan, maka kita gak akan pernah jadi orang yang luar biasa.
maka kita nggak akan pernah mengalahkan pergumulan yang besar dalam kehidupan kita. Karena hidup kita bergantung fasilitas yang kita miliki. Tapi hidup kita kalau bergantung kepada Tuhan, kebanggaan kita adalah Tuhan, kita dapat mengalahkan segala hal yang ada di depan kita. Kita dapat melewati setiap pencobaan, setiap pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Lihat Daud kan, semua. Daud adalah orang yang tercatat dalam Alkitab. Enggak ada satu perang pun yang kalah dalam kepemimpinan Daud. Dia selalu menang. Enggak pernah kalah dia. Berperang enggak pernah kalah. Kenapa? Karena dia berjalan bersama Tuhan. Karena itu yang dia yakini. Peperangan bukan bicara tentang tongkat dan lembing, tapi berbicara tentang kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan kalau dia di pihak Tuhan, otomatis kemenangan akan diberikan Tuhan kepada Daud. Itu saja. Sesimpel itu. Begitu juga dalam kehidupan saya, ketika saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya yakini satu hal, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan saya nggak akan pernah hilang. Karena saya tahu masa depan yang indah ada di tangan Tuhan. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, masa depan yang indah itu milik saya. Makanya saya nggak mau tinggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang sepele. Saya nggak mau tinggalkan Tuhan sekalipun saya ada dalam pencobaan yang berat. Justru saya senang ketika saya dicobai. Karena saya tahu ketika saya dicobai, saya dipersiapkan untuk menjadi hal pribadi yang luar biasa. Saya mau ulang ini, saya pernah sampaikan di khotbah saya sebelumnya, tapi di tempat lain. Bapak Ibu, bermegahlah ketika kita sedang diproses Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Coba lihat bangunan yang besar. Bangunan yang besar itu dibentuk, fondasinya pakai apa? Paku bumi. Wah, itu besar. Dalam itu. Itu bangunan yang besar, dia pakai paku bumi untuk fondasinya. Tapi kalau kios-kios abal-abal di pinggir jalan, digali aja, ditaruh bambu. Pakai penyangganya biar makin kuat, ditaruh batu di sisi kiri, sisi kanannya. Tapi kalau ditendang rubuh, datang angin, ambruk itu kios-kios itu. Tapi coba lihat gedung-gedung tinggi yang ada di kota besar. Lihat gedung-gedung tinggi di Jakarta. Tinggi sekali, mewah bangunannya. Fondasinya itu paku bumi. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita mungkin merasa proses yang kita alami berat, sakit. Tuhan, kok sakit sekali? Bersyukurlah, karena kenapa? Engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Fondasinya berarti besar yang Tuhan buat. Makanya jangan lari. Banyak orang gak mau diproses. Tuhan berat, mau proses yang ringan-ringan aja. Nah orang yang cuma mau proses yang ringan-ringan aja, sampai mati hidupnya biasa-biasa. Dia cuma menjadi bangunan yang biasa, standar lah. Tapi orang yang mau tinggal dalam proses, yang mau berjuang di tengah proses yang berat, yang mau tetap bersyukur, dialah orang-orang yang hebat. Kenapa saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu? Saya boleh katakan di usia saya yang 24 tahun ini suatu hal yang indah bagi kehidupan saya. Ini satu hal yang besar bagi kehidupan saya. Dan saya sadari kenapa? Karena saya waktu lalu saya tahu saya enggak tinggalkan Tuhan. Waktu Tuhan izinkan saya jual koran. Saya jual koran dulu untuk sekolah. Itu sudah kenal Tuhan. Waktu Tuhan izinkan saya kerja di rumah saudara saya bersihkan septic tank. Saya enggak tinggalkan Tuhan waktu itu. Saya pikul beras itu yang berapa puluh kilo itu saya pikul, badan saya kecil. Saya harus pikul itu, harus ngepel di rumah mereka kayak pembantu. Anak-anaknya banyak, tahulah kan kalau rumah anak-anaknya banyak, ada 8 anak-anak di situ. Mereka main, saya baru selesai pel, kotor lagi, saya harus pel lagi. Saya harus tetap menjaga kebersihan di rumah tersebut. Padahal saya punya orang tua. Tapi orang tua saya tinggalkan saya. Saya harus makan makanan sisa, saya pernah makan makanan sisa. Makan makanan sisa punya orang yang saya nggak kenal. Mereka makan di salah satu tempat makan restoran McDonald itu. Mereka makan. Saya lihat udah selesai makan, mereka berdiri pulang, saya duduk di situ. Saya makan makanan sisanya. Ayamnya saya makan, nasinya saya makan, kentangnya saya makan, minumannya saya minum. Makan makanan sisa. Tapi saya nggak tinggalkan Tuhan. Ikat pinggang saya pakai tali rafia. Tapi saya nggak mau tinggalkan Tuhan.
Saya tahu ini proses. Dan ternyata Tuhan sedang persiapkan saya untuk hal yang seperti ini. Jadi saya bersyukur. Saya bersyukur saya diproses Tuhan. Bapak Ibu, harusnya kita bersyukur ketika kita diproses Tuhan. Kalau kita setia, kita akan melihat hal yang besar terjadi atas kehidupan kita. Kalau Yesus tetap menjadi kebanggaan kita, maka kita jadi orang yang luar biasa. Amin. Terakhir sekali yang saya mau bilang ini. Coba lihat tentara-tentara. Waktu mereka menang, ayatnya ada di 52. 1 Samuel 17 ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai ke Gad, sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Apa yang kita boleh ambil dari ayat ini? Orang-orang tentara-tentara hebat yang dipersiapkan oleh bangsa Israel. Dari kecil mereka dilatih sebagai tentara. Semuanya percuma. Mereka dilatih dari kecil sebagai orang yang bisa berperang. Tapi semuanya itu percuma. Karena kenapa? Mereka cuma jadi orang yang mengambil, kumpul. Tapi yang berperang Daud. Orang yang dipersiapkan Tuhan itu selalu menjadi top. Menjadi kepala dan bukan ekor. Daud itu dipersiapkan di padang gurun. Dia diproses sendiri oleh Tuhan. Dalam proses itu kakak-kakaknya tentara. Kakak-kakaknya dipersiapkan oleh bangsa Israel untuk berperang. Tapi apa? Percuma. Percuma mereka dipersiapkan untuk berperang, ketika berperang ciut. Daud yang diproses Tuhan. Dia mampu berperang di area yang dia sendiri gak dipersiapkan untuk itu. Anak Tuhan itu keren. Anak Tuhan itu luar biasa. Ketika kita mau melewati proses yang dari Tuhan, maka kita bisa menaklukkan apapun dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu. Kakak-kakaknya Daud ini, tentara-tentara orang Israel itu dipersiapkan mereka untuk berperang. Tapi apa ketika mereka berperang mereka gak mampu. Akhirnya mereka cuma jadi orang yang menjara, kumpul harta. Daud yang buat kemenangan. Sementara Daud tidak dibentuk untuk menjadi seorang prajurit. Dia cuma di kandang, dia cuma menggembalakan kambing domba. Tapi orang yang diproses Tuhan sekali lagi, dia bisa menaklukkan hal yang sekalipun mungkin bagi dunia dia gak dipersiapkan untuk itu. Tapi dia bisa menaklukkan hal tersebut. Bapak Ibu bisa melakukan perkara-perkara yang Bapak Ibu sendiri gak bisa bayangkan. Ternyata saya bisa ya. Karena proses Tuhan itu luar biasa. Itulah orang-orang yang kebanggaannya adalah Tuhan. Dia bisa menaklukkan apapun juga. Gak sedikit kan banyak dari kita, coba lihat pendeta-pendeta. Pendeta ini tapi kok kalau kasih saran bisnis ke pengusaha-pengusaha kok berhasil ya. Padahal pendeta itu bukan pengusaha. Ya enggak? Tapi kok bisa pendeta ini kasih saran dan akhirnya usaha orang yang disaranin sama pendeta itu berhasil. Karena itulah orang-orang yang dari Tuhan itu hebat. Multi talent dia. Dia bisa berbuat banyak hal. Saya enggak dipersiapkan untuk jadi pembicara dari kecil, enggak. Tapi itulah, saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Saya dibentuk Tuhan. Saya diproses Tuhan menjadi orang yang dahsyat. Saya rasa saya memang sudah luar biasa. Maksudnya bukan mau menyombongkan. Ini bagi saya sudah luar biasa sekali kalau saya ada di titik ini. Karena Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Amin. Masih maukah kita malu akui Tuhan? Jangan. Masih maukah kita lari dari proses? Jangan. Jadikan Tuhan sebagai kebanggaan kita. Amin. Bangga. Aku bangga jadi anak Tuhan. Terakhir sekali. Terakhir sekali. Siapa di sini yang bisa terbang? Boleh angkat tangan? Boleh? Yang bisa terbang? Tapi siapa di sini yang pernah ada di atas udara?
Ada yang angkat tangan, ada. Saya pernah ada di atas udara. Naik pesawat di atas udara kan? Iya, jadi siapa di sini yang pernah ada di atas udara? Oke, hanya ya. Tapi siapa yang bisa terbang? Nggak ada. Nggak ada yang bisa terbang. Tapi siapa yang pernah ada di atas udara? Adalah beberapa bapak ibu yang pernah naik pesawat. Ya kan? Atau naik helikopter. Atau mungkin punya jet pribadi di sini kan, tapi rendah hati, nggak mau angkat tangan. Saya punya jet pribadi tapi diam-diam aja. Amin, ya kan? Nah, begitu juga kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Terkadang kita nggak bisa melakukan hal-hal yang besar. Sama seperti saya. Saya nggak bisa melakukan hal seperti ini. Saya nggak mungkin ada di titik seperti ini. Tapi kenapa saya bisa ada di sini? Karena saya bersama Tuhan. Sama seperti kita nggak bisa terbang. Sama sekali nggak bisa. Tapi kenapa kita bisa ada di atas udara? Karena kita ada di dalam pesawat. Ngerti nggak Bapak Ibu? Begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak bisa melakukan hal-hal yang kita anggap besar. Ya memang karena kita nggak bisa. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita bisa ada di atas udara. Makanya anak-anak Tuhan hebat. Saya secara jasmani coba lihat. Meyakinkan nggak jadi pendeta? Khotbah di depan Bapak Ibu. Nggak meyakinkan. Tapi kenapa bisa? Bukan karena saya bisa, tapi karena saya ada dalam Tuhan. Makanya orang lihat, oh dia bisa. Tuhan yang bawa saya di sini. Karena Tuhan yang punya altar ini, Tuhan yang punya mimbar ini. Jadi Tuhan yang bawa, tak. Sini Don. Sini. Sama seperti dalam kehidupan kita. Ya memang kita terbatas Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, oh, jangan remehkan. Daud kalau Tuhan gak bersama dengan dia, sudah. Jadi kerupuk dia. Tapi karena Tuhan ada bersama dengan dia, dia hebat. Bukan karena dia bisa. Saya hebat bukan karena saya bisa, tapi karena saya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu hebat bukan karena Bapak Ibu bisa, tapi karena Bapak Ibu ada di dalam Tuhan. Tuhan yang bawa Bapak Ibu. Amin. Begitu juga untuk kita masuk surga. Kita gak bisa masuk surga. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan bisa bawa kita ke dalam surga. Makanya ayo dalam Tuhan. Bangga punya Yesus. Saya bangga sekali. Bangga sekali saya punya Yesus. Makanya saya gak malu story rohani, status rohani, video saya buat semua rohani. Saya bangga. Saya tunjukin ke orang-orang, mau dia orang agama apa, saya tunjukin. Saya Kristen, saya bangga. Dan orang bisa lihat track hidup saya. Rekam jejak hidup saya. Orang bisa lihat. Orang bisa lihat masa lalu saya seperti apa, truk sampai sekarang seperti apa. Itu semua karena Tuhan hebat. Amin. Oke. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Yes. Kemana? Bangkit berdiri Bapak Ibu, mari sama-sama. Oh, lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Haleluya. Ku terima sekarang. Lagi dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Yes. Engkau kebanggaan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat saja nyatakan dengan iman, aku punya. Yes. Tuhan kita Tuhan yang besar. Jangan sekali-kali kita remehkan Dia. Kita harusnya bangga. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara.
dalam kehidupan kita. Ku terima sekarang. Yes. Lagi. Dengan imanmu lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Wow, aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang kadang malu mengakui Tuhan. Kadang kita nggak bangga. Kadang kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Padahal untuk mencapai kemenangan yang mutlak, harusnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Harusnya kita bangga. Semua ada dan harapanmu gak akan hilang. Tapi berapa banyak dari kita gak bangga punya Tuhan. Kita sering tinggalkan Tuhan. Kita sering simpan nama Tuhan di saku kita mungkin. Kita simpan nama Tuhan di belakang. Kita malu akui Tuhan sebagai Tuhan kita. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang paling besar. Kita bisa bangga bawa mobil mewah, tapi kenapa kita gak bangga jadi anak Tuhan? Orang-orang yang membanggakan Tuhan, orang-orang yang Tuhan adalah kebanggaan dalam kehidupannya, mereka selalu dibela Tuhan. Memang terkadang mungkin dipermalukan sama seperti Daud. Waktu awal mungkin kau lihat bilang anjing ke aku, kamu datang dengan tampilan seperti itu. Tapi Daud gak terpengaruh dengan perkataan itu, karena Daud tahu Tuhan lebih besar dari Goliat. Harusnya kita seperti itu. Orang boleh rendahkan kita, kamu Kristen, seperti ini, seperti itu, Tapi harusnya kalau kita kenal Tuhan, kita gak terpengaruh dengan perkataan itu. Karena kita tahu Tuhan lebih besar dari apapun. Mulai saat ini, lihat. Tuhan bekerja dahsyat atas kehidupan Daud. Bukan cuma Daud yang tercatat di Alkitab, tapi saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu menjadi saksi bahwa Tuhan bisa pakai saya. Tuhan juga bisa pakai kita semua. Mungkin kalau kesaksian Daud kita boleh bilang, ini kan cuma tulisan di Alkitab. Tapi saya, lihat hidup saya. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan karena saya hebat, tapi karena saya selalu menjadikan Tuhan sebagai kebanggaan saya. Karena Tuhan yang bawa saya bukan apa-apa sekali lagi. Saya sendiri pribadi hanya anak yang lahir di keluarga yang broken home. Hanya keluarga yang gak dipandang. Bahkan pendeta-pendeta pun melihat saya gak layak sebenarnya. Tapi Tuhan bawa saya dengan orang-orang. Tuhan perkenalkan saya dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mengizinkan saya untuk dapat kepercayaan. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak mungkin, sangat gak mungkin ada di tempat ini. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu. Tuhan mau memakai kehidupanmu. Tuhan mau mengangkat engkau. Tuhan mau memberikan kemenangan atas kehidupanmu. Tapi satu hal, jadikan Tuhan sebagai kebanggaan. Tetap di dalam Tuhan. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Engkau akan ada di udara sekalipun engkau enggak bisa terbang. Karena engkau ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Izinkan saya mendoakan Bapak Ibu. Di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Makasih Tuhan. Bapak, hamba berdoa. Tolong berkati. Teguhkan firman Tuhan siang hari ini. Biar firman Tuhan yang didengar siang hari ini oleh saudara-saudara jemaat Tuhan itu boleh jadi kekuatan yang menguatkan dan membuat mereka menjadi orang-orang yang menerima kemenangan yang mutlak dari Tuhan. Karena mereka berada bersama dengan Tuhan. Mereka berada di dalam Tuhan. Roh Kudus,
mampukan mereka. Roh Kudus jamah kehidupan mereka. Roh Kudus materaikan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Jadikan itu pegangan yang kuat dalam mereka menghidupi hari-hari mereka. Tuhan, jadikan mereka orang-orang yang selalu bangga punya Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang tetap menjaga hidup mereka supaya tetap di dalam Tuhan. Agar supaya mereka bisa mengalami hal-hal yang besar dan luar biasa dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kehidupan jemaat di tempat ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan